Banyak cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami pada acara rilis berita resmi statistik Kabupaten Sidendreng Rapang, Jumat 1 Maret 2024. Pada kesempatan ini, BPS Kabupaten Sidendreng Rapang akan mengumumkan data perkembangan indeks harga konsumen di Kabupaten Sidendreng Rapang bulan Februari tahun 2024. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, pada bulan Februari 2024, Kabupaten Sidendreng Rapang mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,23%. Inflasi tahun ke tahun sebesar 2,81% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,42%. Selanjutnya pada bulan Februari 2024, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,3%, inflasi tahun ke tahun sebesar 2,93% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,67%. Sedangkan untuk level nasional, pada bulan Februari 2024, Indonesia mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,37%, inflasi tahun ke tahun sebesar 2,75%, dan inflasi tahun kalender sebesar 0,41%. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, inflasi bulan ke bulan atau yang sering disebut inflasi bulanan yang terjadi di Kabupaten Sidendreng Rapang pada bulan Februari 2024 cenderung lebih tinggi jika dibanding dengan inflasi bulanan yang terjadi pada bulan Januari 2024. Inflasi bulanan bergerak dari angka 0,19% pada bulan Januari 2024 menjadi 0,23% pada bulan Februari 2024. Adapun kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,75% dengan andil 0,29%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,06%. Kelompok transportasi sebesar 0,03%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,03%. Namun andil atau sumbangan inflasi dari ketiga kelompok tersebut terhadap inflasi bulanan sangat kecil. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok kesehatan mengalami deflasi sebesar 0,06%. Namun demikian, andil atau sumbangan deflasi terhadap inflasi bulanan sangat kecil. Dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,86% dengan andil terhadap deflasi sebesar 0,06%. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok yang tidak mengalami inflasi maupun deflasi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Bapak Ibu sekalian,
Adapun 10 komoditas dengan andil atau sumbangan inflasi dominan terhadap inflasi bulanan Kabupaten Sidendeng Rapang bulan Februari 2024 yaitu beras dengan sumbangan inflasi sebesar 0,35%, telur ayam ras sebesar 0,23%, cabai merah sebesar 0,09%, gula pasir sebesar 0,04%, ikan gabus sebesar 0,03%, udang basah, wortel, dan ikan layang, ikan benggol masing-masing sebesar 0,2%, serta daun bawang dan kopi bubuk dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Sedangkan 10 komoditas dengan andil atau sumbangan deflasi dominan terhadap inflasi bulanan Kabupaten Sidendeng Rapang bulan Februari tahun 2024 yaitu cabai rawit, tomat, dan bawang merah memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,09%. Ikan nila dan jagung manis masing-masing sebesar 0,08%, daging ayam ras, ikan cakalang atau ikan sisik, dan sampo masing-masing sebesar 0,03%, dan yang terakhir popok bayi sekali pakai dan ikan bandeng, ikan bolu memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,01%. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya inflasi tahun ke tahun atau yang sering disebut inflasi tahunan yang terjadi di Kabupaten Sidendeng Rapang pada bulan Februari tahun 2024 juga cenderung lebih tinggi jika dibanding dengan inflasi tahunan pada bulan Januari 2024. Inflasi tahunan bergerak dari angka 2,18% pada bulan Januari 2024 serta 2,81% pada bulan Februari 2024. Adapun kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 5,71% dengan sumbangan inflasi terhadap inflasi tahunan sebesar 2,16%. Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 2,81% dengan andil atau sumbangan inflasi sebesar 0,26%. Kelompok air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,86% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,11%. Kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,12% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,02%. Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,73% dengan sumbangan inflasi 0,06%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,05% namun tidak memberikan andil atau sumbangan inflasi yang signifikan terhadap inflasi tahunan di Kabupaten Sidendeng Rapang. Kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 0,19% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,02%. Serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 2,93% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,19%. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,21% dengan sumbangan deflasi terhadap inflasi tahunan yaitu 0,01%. Dan kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,02% namun tidak memberikan sumbangan deflasi yang signifikan terhadap inflasi tahunan di Kabupaten Sidendeng Rapang. Kemudian terakhir kelompok yang tidak mengalami inflasi maupun deflasi yaitu kelompok pendidikan. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, adapun 10 komoditas dengan andil atau sumbangan inflasi dominan terhadap inflasi tahunan Kabupaten Sidendeng Rapang bulan Februari tahun 2024 yaitu beras dengan sumbangan inflasi terhadap inflasi tahunan sebesar 1,18%, tomat sebesar 0,24%, emas perhiasan sebesar 0,23%,
telur ayam ras sebesar 0,20%, ikan nila dan cabai merah sebesar 0,19%, gula pasir sebesar 0,15%, ikan bandeng, ikan bolu sebesar 0,14%, bawang putih dan celana jeans masing-masing sebesar 0,10%. Sedangkan 10 komoditas dengan andil atau sumbangan deflasi dominan terhadap inflasi tahunan Kabupaten Sidenden Rapang bulan Februari tahun 2024, yaitu ikan layang atau ikan benggol dengan sumbangan deflasi terhadap inflasi tahunan sebesar 0,25%, cabai rawit sebesar 0,10%, cumi-cumi sebesar 0,09%, jagung manis sebesar 0,06%, ikan tongkol, ikan ambu-ambu sebesar 0,04%, ikan asin teri dan telur itik sebesar 0,03%, dan yang terakhir asam, semangka, dan anggur masing-masing 0,02%. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, adapun ringkasan inflasi Kabupaten Sidenden Rapang Februari 2024 yaitu pada bulan Februari 2024 terjadi inflasi bulanan sebesar 0,23%. Inflasi tahunan sebesar 2,81% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,42%. Penyumbang utama inflasi bulanan yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan sumbangan inflasi sebesar 0,29%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yaitu beras, telur ayam ras, dan cabai merah. Selanjutnya penyumbang inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan sumbangan inflasi sebesar 2,16%. Dengan komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini yaitu beras, tomat, dan telur ayam ras. Kemudian ada kelompok pakaian dan alas kaki dengan sumbangan inflasi sebesar 0,26%. Sedangkan komoditas penyumbang utamanya yaitu celana jeans pria, baju muslim anak, dan sepatu pria. Terakhir, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan sumbangan inflasi sebesar 0,19%. Dengan komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini yaitu emas, perhiasan, dan sabun wajah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk lebih lengkapnya mengenai perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Sidenden Rapang pada bulan Februari tahun 2024 dapat diunduh di link berikut ini.